Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi di Minggu Gembira bersama pembina kami dari Paroki Katedral Medan. Nah, kita perkenalan dulu Perkenalan kali ya, dulu. Kak ya. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak Tak sayang. sayang. Nama Kak siapa, Kak? Nama kakak itu Kak Beatrice. Dan nama Kakak, Kak Tiffany. Nah, Mana nih tahun baruannya, Kak? ya nggak kerasa ya adik-adik udah tahun 2022 aja nih. Kak, jadi ini tahun baruannya kemana nih? Iya, kemana? Di rumah Di aja, rumah aja. Kak? Di rumah. Kalau Kak Jalan-jalan. Tiffany kemana? Kalau Kakak di rumah aja bantu mama masak, Oh Kak. iya, acara ya. Oh, Ada acara, Kak. maaf-maafan gitu Apa kan. dulu doa Iya, bareng. doa bareng. Kalau kakak sih kemarin kakak misa. Kalian ada yang misa nggak tahun baruan di gereja? Tapi biasanya kalau adik-adik lebih sering main kembang api Oh tuh, iya, Kak, main kalau kembang malam. api. Tapi tahun ini dilarang bukan? Oh, dilarang Kenapa ya. pemerintah nggak Kok kembang boleh? api nggak apa-apa sih Oh, kayak gitu oh yang juga. gitu-gitu Iya. ya, oh, bukan yang meletus-meletus. Oh, bukan, bukan. Oke, oke. Nah, sekarang Sebelum ayo, mulai, ya adik-adik kita ayo bangkit berdiri semuanya. biar Ayo, semangat. biar semangat. Diri dulu. Semulai kita mau ngapain nih? Kita mau nyanyi. Tapi Nyanyi lagu. sebelum itu adik-adik persiapkan dulu Alkitabnya, Iya, persiapkan dulu persiapkan hati dulu. dan pikirannya supaya kita selalu semangat mengikuti Iya. Minggu Gembira. Nah, untuk lagu pembukanya, judulnya apa ya, Kak? Ya, Ini suara lagunya Pintu. apa? Judulnya apa? Tok tok tok. Tok 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 tok. Coba dengar suara apa? Apakah suara sepatu bukan atau katokan kayu salah? Tok 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 tok. Coba dengar suara apa? Yesus mengetuk pintu hatimu untuk masuk ke dalamnya. Baca firman-Nya, lakukan segera, damai sejahtera besertamu. Baca firman-Nya, lakukan segera, sukacita ada dalam rumahmu. Sekali lagi ya. Tok 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 tok. Coba dengar suara apa? Apakah suara sepatu bukan atau katokan kayu salah? Tok 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 tok. Coba dengar suara apa? Yesus mengetuk pintu hatimu untuk masuk ke dalamnya. Baca firman-Nya, lakukan segera, damai sejahtera besertamu. Baca firman-Nya, lakukan segera, sukacita ada dalam rumahmu. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan bacaan Injil, marilah kita menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran. Marilah kita lipat tangan, tutup mata, dan menundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Cinta, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul dalam Minggu Gembira KKI. Kami juga mengucap syukur karena boleh memasuki tahun baru 2022 ini. Ya Bapa, sekarang ini kami akan memulai pertemuan kami. Bapa, kami juga mohon ampun atas segala dosa kami
sehingga kami layak dalam ibadah kami pada hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu supaya melindungi dan menjaga kami, serta semua orang yang kami cintai. Berkati kami, kesehatan, dan juga fokus dalam mengikuti ibadah ini. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, adik-adik, kita kan udah selesai doa nih. Ntar lagi kita mau dengerin lagu dulu sebelum mendengarkan bacaan Injil. Tapi sebelum itu, adik-adik siapin dulu nih Alkitabnya. Biar nanti adik-adik nggak ribet udah selesai nyanyi. Siap-siap pegang Alkitab. Nah, apa nih Kak judul lagu kita sekarang? Nah, ada Alkitabnya gitu awalnya. Apa itu? Judul lagu kita adalah Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah, gimana nih adik-adik? Udah disiapin belum Alkitabnya? Nah, kalau misalnya udah, adik-adik boleh kok sambil duduk. Nanti kakak kan baca, adik-adik boleh sambil baca juga di rumah. Iya, kita baca bareng-bareng. Baik, kakak bacain ya. Injil kita hari ini terdapat dari Injil Lukas bab 3 ayat 15 dan 16, dilanjuti ayat 21 dan 22. Kakak ulangi nih adik-adik. Injil Lukas bab 3 ayat 15 dan 16 dan dilanjuti dengan ayat 21 dan 22. Nah, ayo kita baca nih bareng adik-adik. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes. Karena kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya, pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Itulah Kristus. Nah, adik-adik kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan pendalaman.
Nah, adik-adik, kita semua kan tadi udah mendengar nih bacaan Injilnya. Apa nih kira-kira Kak Bea yang bisa kita dapat Ada dari beberapa hal ada sepertinya. beberapa hal ya. Coba dikasih tau aja Kak Bea, kayaknya adik-adik udah penasaran nih. Iya, jadi ada yang pertama itu adalah selain Yesus, sudah ada banyak orang yang dibaptis oleh Yohanes. Wah, yang kedua itu adik-adik ada Yesus sendiri itu datang meminta dibaptis oleh Yohanes. Yang ketiga, Yohanes mula-mula menolak karena merasa ia tidak pantas untuk membaptis Yesus. Waduh, tidak pantas. Nah, yang keempat adik-adik, langit terbuka dan Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati adik-adik. Serta ada suara yang berseru, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Nah, adik-adik yang terkasih, banyak nih orang-orang yang setelah mendengarkan pengajaran Yohanes ini, mau bertobat dan mau memberi diri nih adik-adik untuk dibaptis. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mau merubah hidup mereka nih adik-adik. Lalu Yesus Kak, gimana? Yesus itu juga berdosa nggak ya? Jadi apakah dia perlu bertobat dan dibaptis juga? Waduh, kayaknya Yesus tentu tidak berdosa dong, Kak. Menurut adik gimana? Gimana nih adik-adik? Kayaknya enggak dong ya, kan Yesus Tuhan, Kak. Iya, benar ya sebenarnya Kak. Sebenarnya emang nggak berdosa ya. Iya, karena Yohanes tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Maka Yohanes menolak permintaan Yesus itu adik-adik. Penolakan Yohanes ini menunjukkan kerendahan hati Yohanes sekaligus menegaskan pribadi Yesus sesungguhnya. Bahwa Yesus jauh lebih besar daripada Yohanes nih. Lalu Yesus kenapa mau dibaptis Kak? Kenapa ya? Apa ya Kak? Kenapa ya? Tahu nggak mengapa Yesus mau dibaptis? Aku pikir-pikir dulu. Gimana? Oh, aku tahu Kak. Karena Yesus yang adalah Tuhan mau ikut merasakan dan mau terlibat. Yesus mau masuk ke dalam kehidupan manusia, kehidupan kita. Gitu. Benar sekali Kak Bea. Hal itu mau menegaskan bahwa Allah bukan tinggal jauh, tetapi Allah hadir dan ada bersama manusia, adik-adik. Nah, adik-adik yang terkasih, di sini kita dapat belajar bahwa dari tokoh Yohanes Pembaptis dan Yesus, keduanya sama-sama menunjukkan teladan kerendahan hati dan ketaatan. Yohanes mengakui bahwa dia lebih kecil dari Yesus adik-adik, dan Yesus yang adalah Tuhan mau masuk dan terlibat ke dalam kehidupan manusia yang berdosa, serta setia pada kehendak Bapaknya nih adik-adik. Gimana Kak Bea? Jadi adik-adik terkasih, apakah kita juga mau rendah hati dan tidak sombong? Mau nggak? Harus mau. Kakak mau nggak? Kalau kakak mau dong pasti. Jadi adik-adik itu juga harus merupakan orang tua kan. Nah jadi sebagai anak-anak Allah, kami baptis yang sudah kita terima, maka kita pun harus merubah hidup kita nih adik-adik. Nah adik-adik terkasih, apakah kita juga mau rendah hati dan tidak sombong? Kakak Tiffany gimana? Mau nggak? Mau dong. Kakak mau dong. Mau dong. Adik-adik pasti mau dong. Nah, sebagai anak-anak Allah, melalui sakramen baptis yang sudah kita terima, maka kita pun harus berubah hidup kita nih. Sebagai anak-anak Allah, kita tidak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Kita itu harus berani mengaku salah dan berani meminta maaf. Poin yang ini kayaknya agak susah nih, Agak Kak. susah sih, karena pasti malu ya meminta maaf. Segan. Segan ya. Aduh, terus kita juga harus mau minta tolong. Kita juga membutuhkan bantuan dari orang lain. Serta harus mau mengucapkan terima kasih jika dibantu atau memperoleh sesuatu dari orang lain. Jadi, thank you Kak Tiffany udah menemani aku di sini. Terima kasih juga. Nah, tentu saja Kak Beatrice dan Kak Tiffany mau dong melakukan hal-hal yang tadi itu. Nah, karena apalagi di tahun yang baru ini kan, kita dengan kehidupan yang baru, anak kami itu harus menjadi kebanggaan bagi Tuhan dan orang tua. Nah, adik-adik yang terkasih, mari kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan ini dengan memasuki tahun yang baru ini dengan sikap yang baru pula, adik-adik. Semoga pendalaman ini bisa dihidupkan, diterapkan di kehidupan sehari-hari adik-adik. Jangan cuma didengarkan saja. Ya, masuk dalam hati. Ya, bisa harus adik-adik terapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, harus bisa membanggakan orang tua di tahun yang baru.
tahun yang baru, kehidupan yang baru, sikap yang baru juga. Pokoknya semuanya harus baru adik-adik. Oke? Nah, sebelum masuk ke mana ya? Kita habis ini mau ngapain? Ayo, Penasaran. tebak-tebak. Kita habis ini mau main game. Games. Nah, Jadi kita sebelum main game, ayo kita berdiri dulu nih. kita berdiri Ayo dulu, kita Kak. letakkan dulu Alkitabnya, kita berdiri. Kita ada lagu nih, Ada Kak. Sebelum games kan. Iya. Apa judulnya, Kak? Judulnya itu adalah Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda jua. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan Injil Tuhan hari ini dan kita juga sudah mendengarkan pendalamannya dari Injil Lukas. Sekarang waktunya kita untuk Bermain games. apa nih gamesnya, Kak? Coba gambar apa nih? Ada bisa nebak nggak adik-adik? Jadi kita ada 5 gambar. Nanti adik-adik tebak apa yang sedang terjadi di gambar. Nah, nanti gambarnya akan ditampilin di layar. Ya, langsung aja nih kayaknya Langsung ya. aja untuk gambar Ini yang dia gambar pertama. yang pertama. Nah, jadi tadi di gambar itu ada Ada bayi. Ada bayi dan 4 orang dan 2 orang itu membawa sesuatu. Apa ya kira-kira? Komen ya apa yang sedang terjadi di situ. Nanti kita Jawabannya akan di akhir nanti kita permainan. kasih. Oke, Termasuk untuk gambar yang kedua. Nah, gimana nih Kak Tiffany untuk gambar yang kedua? Nah, di sini ada apa nih, Kak? Keledai atau kedelai nih, Kak? Keledai dong. Keledai. Nah, di sini ada ibu-ibu juga lagi gendong Gendong anaknya. Ada bapak-bapak juga nih. Siapa nih Bawa tongkat bapak-bapaknya juga. nih? Bawa tongkat Kalian dia. ketik di kolom ya. Kalian kasih tahu jawabannya. Oke, Kita langsung aja ke gambar yang ketiga. Apa nih, Kak, B gambar ketiga? Kayaknya hampir mirip ya. Wih, yang ketiga kayaknya hampir mirip sama yang kedua ya Kak Tiffany. Iya. Tapi anaknya udah semakin dewasa nih. Iya, udah bisa Bukan anak kecil jalan. lagi. Udah gak digendong sama mamanya lagi. Ayo adik-adik, tebak lagi apa gambarnya nih. Iya, gambar yang ketiga. Lanjut nih. yang keempat. Nah, yang keempat dikit lebih rame. ya. Ada Aduh, Ada banyak berapa banget, gak bisa nih? dihitung nih. ini ada keranjang nih, Kak. Dalamnya apa nih keranjang ini? Ada kertas ya Ada kayaknya, Kak. kertas ya. Oh Terus, iya, kertas. Kayaknya ini anak kecilnya sama yang sebelumnya. Oh, anak yang ya. sama Tapi udah ya. lebih dewasa lagi. Iya, menuju remaja Ayo dia. adik-adik, tebak lagi Oke, ini tebak apa ya? lagi adik. Udah hampir yang terakhir loh ini. Ini Oke, masih lanjut aja yang ke terakhir. yang Oke, lanjut. 5.
Oke, ini gambar kelima berbeda ya. berbeda. Ini di laut apa di sungai? Oh, di sungai. Oh, ada Di cuma ada 2 orang dan ada Satu burung di langit burung. nih. Tapi burungnya bercahaya Iya. nih kayaknya, Kak. Iya, oke. Ini yang terakhir adik-adik yang benar jawabannya. Kita bentar lagi mau bilang nih jawaban yang benar dari 1 Iya. sampai 5. Udah di komen di kolom komentar? Udah di-keep belum Di-keep jawabannya? jawabannya, oke? Kita bilang dari awal nih. Kita kasih tahu siapa dulu nih, Kakak? Oke, kakak dulu deh Oke. yang bilang nomor 1 ya. Nah, jadi nomor 1 yang menggendong anak bayi itu adalah saat berusia 40 hari, Yesus dipersembahkan di bait suci Yerusalem sesuai ritual dalam agama Yahudi. Persembahan yang dibawa oleh Bunda Maria dan Bapak Yosef adalah sepasang burung dara yang menggambarkan Bunda Maria dan Yusuf tidak cukup mampu untuk membeli seekor domba. Nah, lanjut ke yang kedua. Nah, untuk gambar yang kedua akan Kakak jelaskan di sini perjalanan bayi Yesus bersama Bunda Maria dan Bapak Yosef ke tanah Mesir sesuai petunjuk dari malaikat Tuhan adik-adik. Karena Raja Herodes hendak membunuh setiap anak laki-laki yang di bawah umur 2 tahun dalam radius 16 km dari Bethlehem. Waduh. Ada yang bener nggak? Oke, lanjut yang ketiga dulu ya. Yang ketiga itu, setelah Raja Herodes meninggal, malaikat Tuhan berkata kepada dia untuk membawa pulang Maria dan Yesus ke tanah Israel, yakni ke Galilea. Oke, masuk gambar Keempat. Baik, akan Kakak jelaskan di sini gambar keempat itu pada perjalanan keluarga ke Yerusalem untuk menghadiri perayaan Paskah, Yesus yang pada saat itu berumur 12 tahun terpisah dari rombongan perjalanan keluarga yang pulang ke Nazaret. Dia berada di bait suci untuk melanjutkan perbincangan mengenai kitab suci dengan para nabi adik-adik. Kita masuk yang terakhir ya. Yang terakhir itu yang cuma 2 orang. Itu adalah kejadian di mana Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Baptis. Nah, udah habis nih gamenya. Adik-adik, ada yang bener nggak? Ada yang benar, pasti ada dong. Ada dong, yang benar, pasti. iya. Kan pinter-pinter adik-adik kita ini, Kak Bea. Iya dong, pinter banget. Oke, jadi games kita udah selesai nih adik-adik. Nah, ada inti kan, Kak, dari segala sesuatu kan pasti ada intinya. Iya, Apa nih? Jadi kita kan tadi sudah mendengar bacaan Injil dari Lukas bab 3 ayat 15 dan 16 dan itu dari bab ayat 1 sampai 22. Di ayat terakhir nih, kita ambil lagi kitab suci kita di ayat ke-22 ada dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merapati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, jadi itu adalah ayat emas kita pada hari ini. Nah, jadi menurut ayat emas itu, kita harus menjadi panduan kita gitu. Nah, jadi kita itu anak-anak Asmika, kita harus menjadi anak yang lebih baik ke depannya untuk bisa membanggakan Tuhan dan orang tua kita. Seperti tadi dalam pendalaman juga sudah dibilang ya, Kak? Udah dibilang. Iya, jangan sombong, bisa berminta maaf dan Iya. berterima kasih. Nggak segan-segan untuk minta maaf Iya. duluan. Karena itu paling susah kayaknya untuk dilakukan anak zaman Iya, sekarang. kita harus ya, bisa Kak. menjadi anak yang lebih baik. Harus Untuk rendah membantu hati Tuhan. juga. Ceritanya segitu aja ya Kita untuk sudah sampai di kita. penghujung Iya, penghujung acara. acara nih. Sedih nggak sih Sedih dong berpisah? berpisah. Aduh. Aduh. Oke, Baik, kita doa dulu apa lagu dulu nih? kita Doa sepertinya doa dulu. dulu ya adik-adik ya. Oke. Mari adik-adik kita berdoa, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita lipat tangannya untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, kami berterima kasih kepadamu karena kami telah diberikan untuk mengikuti acara Minggu Gembira ini. Semoga pada pesta pembaptisan Tuhan, kami dapat semakin mengimani Engkau sebagai Allah penyelamat kami. Semoga kami semakin memiliki hati yang mulia, selalu rendah hati dan tulus dalam memberi. Semoga berkat kasih dan firman-Mu, kami semakin terdorong untuk menjadi anak-anak yang tidak sombong, tidak suka pamer, suka menolong orang lain, dan menjadi anak yang selalu rendah hati. Dan selalu mengucapkan kata-kata yang baik dan lembut, supaya kami dapat menjadi seperti Tuhan Yesus yang baik hati.
Semua kami mohonkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, jadi sudah selesai nih Mil Gembira kita pada hari ini. Tapi kita ada lagu terakhir. Ada lagu terakhir. Ini ayo semua yang duduk Bisa ada yang berdiri. Kita harus semangat ya. Apa nih Kak lagu terakhir kita? Kita adalah lagu Mor. Dadah adik-adik. Sampai jumpa di Minggu Gembira selanjutnya. Bye-bye.